gereja bangkit di akhir zaman. Semua orang kudus penuh kuasanya, mereka mencitrakan firman-Nya. Ku mau di sana waktu Tuhan nyatakan rencananya. Semua orang turut penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Tuhan nyatakan rencananya, semua orang penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu perang menang, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Yeah, haleluya. Shalom saudara, senang bisa kembali berjumpa dengan kita semua melalui acara kita Sharing Kehidupan. Saya minta maaf hari ini terlambat saudara, harusnya 2:30 setiap hari 2:30 sore waktu Indonesia Timur kita berjumpa dalam acara kita Sharing Kehidupan. Hari ini terlambat karena yang pertama ya ada masalah sedikit karena WA saya dihack orang dan itu sangat mengganggu ya privasi saya karena mereka langsung menghubungi kontak-kontak yang ada di WA itu mengatasnamakan saya, lalu mereka mulai pinjam uang WA orang satu-satu dengan nomor kontak WA itu, lalu mereka pinjam, ada yang minta pinjam 10 juta, 5 juta, 3 juta, tapi puji Tuhan mereka semua mengkonfirmasi dulu, menelpon saya secara pribadi dan saya memberitahu bahwa itu bukan saya. Dan puji Tuhan ya sejauh ini tidak ada korban yang termakan gitu saudara ya. Tapi saya
memberitahu kepada teman-teman Facebooker kalau saudara adalah teman di dalam Facebooker saya yang berniat jahat, lebih baik saudara segera keluar dari pertemanan ini, karena ini Facebooker ini saya pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara berniat jahat, mau punya hal-hal yang buruk, lebih baik saudara keluar. Jangan berusaha untuk merusak apa yang Tuhan mau buat di dalam pelayanan, ya. Terutama saudara perlu tahu bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, dan saudara, kalau saudara punya niat jahat, mendingan saudara keluar, karena memang hacker itu masuk lewat Facebook saya melalui messenger, ya. Dia pertamanya bertanya-tanya tentang pelayanan, kemudian dia minta nomor WA pribadi saya, dan saya tidak merasa curiga, saya memberikannya. Kemudian dia minta nomor verifikasi dan sebagainya. Ya, saya juga tidak terpikir sampai sejauh ke sana, saudara, ya. Memang selama ini saya juga mendengar banyak orang-orang yang dihack WA-nya dan Facebook-nya, sehingga juga sangat-sangat mengganggu privasi kita, dan nama kita juga jadi tidak baik, saudara. Tapi puji Tuhan, orang-orang yang dihubungi semua, mereka mengetahui integritas saya, bahwa saya tidak pernah minta-minta dan tidak pernah minjam-minjam uang kepada orang-orang gitu, ya. Sehingga mereka ketika ada WA yang masuk, mereka juga heran kok bisa, dan mereka mengkonfirmasi ke saya, karena memang bahasanya berbeda. Bahasa hamba Tuhan dengan bahasa bukan hamba Tuhan itu berbeda, saudara, ya. Jadi itu yang paling penting, saudara. Karakter saudara ketika saudara bersosialisasi, ya itu penting, saudara. Itu juga bisa membuat saudara bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik ketika saudara dihack, mungkin WA-nya atau Facebook-nya atau apapun media sosial saudara dihack orang, sehingga itu juga bisa menjadi pertimbangan buat orang-orang yang menerima message dari orang-orang penipu-penipu ini, saudara, ya. Sehingga mereka tahu kok bahasanya berbeda begitu. Memang bahasanya berbeda dengan saya, dan itu membuat orang curiga. Dan saya tahu roh Tuhan ada dalam setiap pribadi saudara, sehingga saudara tidak tertipu gitu, saudara, ya. Dan saya mengucap syukur walaupun kondisinya tidak sampai hari ini WA saya belum bisa digunakan, saudara, ya. Jadi kalau saudara terhubung dengan WA saya, mungkin saat ini saudara bisa menghubungi saya lewat Telegram saja sementara, karena WA saya masih belum bisa digunakan. Saya sudah menghapus aplikasi WhatsApp-nya, dan saya sudah menginstall lagi, tapi tidak pernah terkirim verifikasinya. Sudah bolak-balik saya lakukan, tapi tidak bisa. Mungkin saya besok harus pergi ke kantor Telkomsel untuk bisa memperbaharui nomor saya. Oke, saudara, kayaknya lebih panjang apa pembukaannya ini, saudara, ya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara. Hari ini kita merayakan peristiwa bersejarah dalam kehidupan gereja, ya, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita memperingati, merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, kalau saudara mungkin di gereja saudara belum melakukan ibadah online, atau mungkin saudara di gereja saudara tidak ada ibadah online, saudara bisa ikut bergabung di gereja kami, di YouTube channel kami. Saudara ketik saja KWFC, ya, itu YouTube channel kami, KWFC Kingdom Worship Family Church. Saudara bisa bergabung di sana, mendengarkan khotbah saya live streaming tadi. Tadi saya menyampaikan tentang tema saya adalah pergi untuk kembali, saudara, ya. Di sana saya menyampaikan apa bukti bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Ada 7 bukti yang saya sampaikan melalui firman itu. Lalu kemudian saya menyampaikan juga ada 4 alasan mengapa Yesus harus terangkat dan harus naik ke surga, ya. Saya tidak ulas itu di sini, dan kalau saudara mau mendengarkannya, saudara bisa membuka di YouTube kami. Saudara ketik saja di YouTube KWFC, lalu saudara lihat judulnya itu adalah pergi untuk kembali. Dan di situ ada juga khotbah-khotbah streaming kami selama ibadah online sejak masa-masa pandemik corona yang terjadi hari-hari ini, saudara, ya. Nah, saudara, hari ini melalui acara kita sharing kehidupan, saya mau membahas tentang pria, tentang suami, saudara, ya. Perjumpaan pertama awal program ini di launching, saya menyampaikan tentang bagaimana seorang istri berdoa untuk suaminya, apa saja yang perlu didoakan oleh suaminya. Itu ada beberapa poin yang saya paparkan di sana. Lalu di pertemuan selanjutnya saya menyampaikan bagaimana kita sebagai orang tua mendidik, mendisiplin anak sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Situ ada 9 poin yang saya sudah sampaikan, dan itu sudah selesai kemarin. Dan 9 poin itu kita bagi menjadi 3 hari, karena setiap
poinnya saya bagi 1 hari 3, 1 hari 3, 1 hari 3, dan dalam 3 hari terselesaikan 9 poin tersebut. Nah, saudara, hari ini saya mau sharing tentang suami, ya. Nah, apa sih? Nah, suami itu perlu saudara mendengar istri di setiap waktu, setiap saat dengan rendah hati, ya. Sebenarnya banyak hal yang seringkali bisa menjadi konflik di dalam keluarga, terutama kadang-kadang yang menjadi konflik dalam keluarga itu bukan hal-hal yang besar sih sebenarnya, saudara ya, tapi hal-hal yang sepele itu bisa menjadi konflik, ya. Dan hal-hal yang sepele itu kalau ditanggapi dengan serius, dan kalau satu pasang suami istri itu nggak punya kepekaan, dan itu bisa menjadi penyebab konflik juga, saudara ya. Nah, hari ini saya mau sharingkan tentang bagaimana suami mendengar istri di dalam kehidupannya. Nah, memang kelemahan seorang suami atau seorang pria itu adalah dia tidak suka mendengar, saudara ya. Pria itu tidak suka mendengar, ya. Dia makanya kenapa? Karena memang pria itu dia tidak banyak bicara, karena beda dengan wanita. Kalau wanita itu lebih banyak berbicara, ya. Survei membuktikan dalam 1 hari pria itu cuma bisa mengeluarkan kata-kata 10-15 kata, saudara ya. Sedangkan wanita itu bisa 2 kali lipatnya, ya. Nah, bayangkan kalau misalnya kata-kata itu kita anggap seperti isi pulsa telepon, saudara ya. Dalam 1 hari dia mengisi pulsa telepon itu, seorang pria 15.000, sedangkan yang wanita 25.000, saudara ya. Dan dalam 1 hari itu harus habis. Bayangkan kalau hari itu pulsa ngomongnya nggak habis, pria itu cepat habisnya, karena mungkin dia dari pagi dia sudah pergi bekerja, di kantor dia sudah bekerja, ngomong dengan relasi, ngomong dengan teman-teman, ngomong dan sebagainya di dalam pekerjaan, sehingga mungkin pulsa data ngomongnya 15.000 dalam 1 hari yang dijatah itu habis, sudah digunakan. Sehingga waktu pulang kadang-kadang pria itu cuma lebih banyak diam, tidak banyak ngomong, ya cuma nonton di depan televisi, saudara ya, baca koran dan sebagainya, dan itu mengurangi komunikasi di dalam hubungan dengan pasangan. Sementara wanita mungkin di rumah dia, apalagi kalau dia bukan wanita karir, saudara ya, dia cuma di rumah, tidak ada yang diajak bicara, ya, apalagi kalau tidak ada pembantu gitu, saudara ya. Di rumah dia cuma bekerja seorang diri, pagi-pagi anak sudah pergi sekolah, suami sudah pergi kerja, saudara ya, dan tinggal tukang sayur gitu, saudara. Ngomong dengan tukang sayur mungkin cuma sebentar, nawar-nawar, nggak sampai berapa kata, saudara ya, nggak sampai ratusan kata yang keluar, dan sisanya banyak. Jadi waktu suami pulang kerja, pulsanya wanita ini masih banyak. Nah, dia pingin nyeloteh, pingin ngobrol. Makanya wanita itu kalau ditanya satu pertanyaan, maka dia akan menjawab dengan banyak jawaban, saudara ya. Yang ditanyakan misalnya tentang satu, tapi jawabannya bisa lebih dari satu, karena diputar dulu, dia mutar dulu kemana-mana, baru dia bisa menjawab pertanyaan itu, ya. Nah, itu memang seorang wanita karena pulsanya lebih banyak. Nah, saudara bayangkan kalau dalam 1 hari itu dia cuma menggunakan 5.000 pulsa kata yang dia ucapkan, sementara besok dia harus isi 25.000 lagi, saudara. Berarti 5.000, 25, berarti masih ada sisa 20.000, kan begitu, saudara ya. Lalu besok dia harus isi lagi 25, jadi tambah banyak lagi, 45.000 kata lagi yang dia miliki, saudara. Kalau besoknya dia cuma gunakan 10.000, berarti masih ada 35.000 kata. Ditambah lagi 25.000 kata besoknya, saudara, berarti ada 60.000 kata. Dan saudara, kalau saudara seorang suami yang tidak punya telinga yang sabar, hati yang sabar, itu bisa menjadi, mungkin saudara bisa menjadi bahan pertengkaran. Kenapa sih kamu kok ngomong aja terus kayak gitu, saudara ya? Dan itu bisa menjadi konflik di dalam keluarga kita. Nah, makanya seorang suami, mari kita sebagai pria, sebagai suami, ayo kita belajar untuk memberikan telinga kita kepada suami, kepada istri kita, karena mereka perlu diperhatikan. Sebenarnya wanita itu dia nggak perlu juga diperhatikan, saudara, berikan dia mobil mewah, berlian dan sebagainya, walaupun itu juga keperluan, bukan keperluan, saudara, itu mungkin bisa menyenangkan mereka. Tetapi yang lebih diharapkan dari seorang istri, dari seorang wanita itu adalah suami-suami itu mau mendengarkan apa yang dia ingin katakan, saudara. Nah, Alkitab mengingatkan kita para suami, saudara, untuk memberikan perhatian kepada istri kita.
Ya, kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, saudara perlu pahami firman Tuhan ini, ya. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ketujuh, Alkitab bilang begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, ya, sebagai teman, dikatakan sebagai teman, bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, saudara, di sini Petrus mengingatkan kita kepada suami-suami, ya, untuk kita memperlakukan istri kita, memperlakukan pasangan kita dengan hormat, dan dikatakan hidup dengan bijaksana. Ya, menghormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Lalu kemudian kita di situ dikatakan menghidupi mereka, ya, untuk melakukan sesuatu supaya supaya doa-doa kita tidak terhalang. Dalam hal ini seorang suami harus bertanggung jawab untuk membahagiakan istrinya. Ya, begitu juga saat dia lagi sedih, saudara, maka kita perlu menemukan penyebab kesedihan yang dialaminya. Dan saudara, kita harus berubah, ya, berusaha untuk mengubah kesedihan itu, ya, menjadi satu hal yang bisa membuat dia bersuka cita. Dan itu adalah tanggung jawab daripada seorang suami kepada istri, saudara. Ya, nah karena itu kita perlu, apa yang kita lakukan sebagai seorang suami, kita perlu undang Tuhan untuk Untuk mengajar kita para suami, supaya kita bisa tahu caranya bagaimana kita bisa memiliki hati yang bijaksana untuk melakukan segala sesuatu sebagai pria, sebagai suami, sesuai dengan fungsinya bagi istri kita. Nah karena itu, saudaraku, jangan biarkan, ya, orang lain justru lebih bisa memahami istri kita daripada kita sebagai suami memahami istri kita. Ya, harusnya pasangan itulah yang harus lebih memahami pasangannya. Jangan orang lain yang lebih memahami pasangannya. Nah kalau seperti ini berarti komunikasi di dalam pernikahan saudara tidak baik. Dan itu harus diperbaiki, saudara, ya. Dan saya percaya tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Yang penting adalah kedua-duanya mau datang kepada Tuhan, minta ampun, dan kemudian membuat satu komitmen yang baru, ya. Nah, Tuhan memberi kita para suami tugas untuk menjadi teman pewaris. Artinya teman terbaik bagi seorang istri, ya. Suami dia harus bisa menjadi sahabat terbaik bagi istrinya. Jangan teman arisan jadi teman terbaik, apalagi teman sekolah atau mantan pacarnya, atau teman sekolah masa lalu, saudara. Akhirnya nanti jadi CLBK lagi. CLBK itu katanya cinta lama bersemi kembali. Tapi kalau saya bilang cinta lama belum kelar, gitu, saudara, ya. Jadi jangan sampai seperti itu, saudara. Nah, suami dia harus lebih bisa memahami istrinya. Bagaimana kita bisa memahami istri kita? Ya tidak ada cara lain, saudara harus membuka hatimu untuk pasanganmu, memberikan telingamu untuk dia, ya. Dan belajarlah untuk terbuka satu dengan yang lain. Jangan pernah kita mau menyimpan. Kalau saudara ada sesuatu memang yang saudara tidak suka dari pasangan saudara, utarakan itu. Dan ketika diutarakan, saya berharap juga pasangan itu bisa mau menerima masukan-masukan, ya, sehingga rumah tangga saudara bisa kembali menjadi baik. Karena saya percaya pernikahan itu yang kita harapkan kan kebahagiaan, saudara, ya, bukan hal-hal yang tidak baik, kan begitu. Masa sih saudara sudah habis uang banyak untuk menikah, saudara, ya, nama keluarga sudah dibawa, gitu, orang mata orang-orang sudah menyaksikan ketika kita menikah, uang sudah keluar banyak ratusan. Ya sekarang kalau mau menikah, waduh, uangnya cukup banyak, saudara, ya. Mau acara resepsi sekarang uangnya
banyak ya. Ada orang yang menikah bisa sampai miliaran saudara ya, puluhan miliar ada seperti gitu, tapi pada akhirnya berakhir di perceraian, hanya berjalan 1 bulan 1 tahun. Nah masa sih kita mau menikah begitu saudara ya? Menikah sudah habiskan biaya, habiskan tenaga, habiskan semua, keluarga juga, nama baik keluarga rusak saudara, lalu kita menikah hanya untuk sementara kemudian hancur begitu saja. Saya pikir tidak begitu, dan Tuhan juga tidak mau merancangkan pernikahan kita seperti itu. Tuhan mau kita menikah langgeng untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kita, dan itu diperlukan satu dengan yang lain adalah pengertian satu dengan yang lain. Nah, untuk itu hari ini tugas kita sebagai suami, mari kita menjadi suami yang punya hati untuk mau menghormati pasangan kita dan mau mendengarkan pasangan kita. Jadilah sahabat, jadilah teman pewaris bagi istri kita. Amin ya, bapak-bapak ya, ibu-ibu kalau dengar ini tolong di-sharekan kepada bapak-bapaknya ya, supaya bisa memberkati bapak-bapak juga dan bapak-bapak bisa bertobat gitu kan. Karena memang suami-suami ini susah bertobatnya gitu ya. Suami-suami ini agak susah bertobat daripada para ibu-ibu, para istri, karena suami-suami berjalan dengan logika, istri-istri berjalan dengan perasaan, dan biasanya orang yang berjalan dengan perasaan itu gampang disentuh. Hadirat Tuhan gampang menyentuhnya, Roh Kudus gampang menjamah dia gitu ya. Tapi kalau pria kan selalu bermain dengan logika. Kalau nggak masuk akal susah diterima. Kalau masuk akal baru dia mau menerimanya. Dan itu perlu doa, dan kita hanya butuh kasih karunia Tuhan. Dan kalau suami saudara sudah bertobat, puji Tuhan saudara ya. Tapi kalau ada suami-suami yang belum bertobat, para istri jangan pernah menyerah, tetap bersyukur dan doakan terus ya suami saudara. Dan saya percaya Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga, seisi rumah pun juga akan diselamatkan. Dan Tuhan pasti akan bertindak, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Ya saudara, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Petrus berkata, dia menyampaikan ayat di atas mengatakan bahwa kita perlu menjadi, para suami-suami perlu menjadi suami yang benar-benar menghormati pasangannya. Petrus menyampaikan ayat di atas karena dia ingin menekankan tentang peran seorang suami bagi istrinya. Nah, hal ini juga berarti bahwa sebenarnya seorang suami memiliki posisi yang paling tinggi di dalam rumah tangga. Karena itu saya menghimbau kepada suami-suami, jalankanlah peran saudara dengan baik seperti yang Tuhan rancangkan. Bahwa suami itu adalah kepala, suami itu adalah pemimpin, dan dia harus memimpin dengan bijak, dia harus memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan, harus memimpin dengan kasih. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya, demikianlah suami harus mengasihi istrinya. Amin. Dan Alkitab bilang begini, kalau kita bisa berlaku baik kepada istri kita, ya, kita bisa menghormati dia sebagai teman pewaris dari kerajaan yang Tuhan berikan. Alkitab bilang begini, doa kita tidak terhalang. Tapi kalau kita tidak lakukan tugas kita sebagai suami dengan baik, Alkitab bilang apa saja yang saudara doakan tidak dijawab oleh Tuhan. Karena firman Tuhan tadi yang kita baca tadi, saya ulang sekali lagi ya. Di dalam 1 Petrus 3 dikatakan, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Jadi para suami, engkau kerja boleh cerdas, engkau boleh kerja keras, tapi kalau engkau hubunganmu dengan istrimu tidak baik, apapun yang kau kerjakan tidak akan membawakan sesuatu yang luar biasa. Engkau tidak akan menjadi orang yang sukses menurut pandangan Allah. Engkau akan buat apapun tidak akan berhasil, karena langit menjadi tembaga saudara. Kenapa? Hubunganmu dengan pasanganmu tidak baik. Tapi ketika hubunganmu dengan pasanganmu baik, saya percaya langit akan terbuka. Apapun yang kita kerjakan sebagai suami, sebagai pria, akan diberkati Tuhan dan berhasil. Dan berkat itulah yang akan memberkati keluarga kita, dan kita akan menjadi berkat juga bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sharingkan hari ini melalui acara kita sharing kehidupan, tentang bagaimana seorang suami mendengarkan istrinya, ya. Seorang suami harus mendengarkan istrinya dengan rendah hati, ya. Dan saya percaya
suami yang bijaksana, dia akan selalu berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Amin. Dan kalau saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara belum ibadah online, saudara bisa bergabung di ibadah online kami di YouTube channel Kingdom Worship Family Church, atau saudara ketik saja KWFC. Tadi saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul pergi untuk kembali. Ada 7 bukti yang saya sampaikan, bukti-bukti apa yang membuktikan bahwa Yesus terangkat ke surga. Lalu ada 4 poin yang saya sampaikan di sana, alasan mengapa Yesus harus terangkat ke surga. Kalau itu memberkati saudara, jangan lupa saudara bisa komen, like, subscribe, dan juga di-sharekan supaya juga tetap bisa memberkati saudara-saudara kita yang lain. Dan sampai bertemu besok dengan tema yang berbeda di acara program kita sharing kehidupan. Ya, besok kita mulai 2:30 waktu Indonesia Timur ya. Karena tadi ada sedikit masalah yang tadi saya sudah sampaikan, maka kita mundur waktunya. Tapi saya percaya saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya berdoa supaya program ini terus bisa memberkati umat Tuhan. Jangan lupa di-sharekan supaya tetap juga memberkati dan memulihkan banyak orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom.